welcome to podcast. Kenalin, aku Nabila. Dan aku Rahma. Hari ini kita bakal membahas tentang topik yang menarik nih seputar komunikasi. Semenarik apa sih Rahma? Menarik apa ya? Kita di sini akan membahas tentang pentingnya empati dalam komunikasi yang efektif. Nah, selain topik yang menarik, kita juga mendatangkan narasumber yang keren-keren loh. Aduh, siapa itu? Check it out. Oke, langsung aja. Ini dia keempat narasumber kita yang keren-keren. Yeay, boleh perkenalan dulu? Hai, perkenalkan nama aku Farida. Ini Ami. Dan saya Banti Fauzia. Dan saya Elviani. Nah, jadi nanti kita akan berikan beberapa pertanyaan, terus kalian akan menjawabnya secara bergantian. Yang lainnya juga boleh banget buat menanggapi ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Dari yang paling mendasar dulu nih. Menurut kalian, komunikasi yang efektif itu gimana sih? Menurutku ya, komunikasi yang efektif itu ketika kita berbicara dan mendengarkan itu dengan jelas, baik. Jadi kita bisa menyampaikan pesan tersebut dengan dapat dimengerti sama semua orang. Benar. Ya, biar komunikasinya lancar antara pembicara sama pendengar itu juga harus ada feedbacknya gitu loh. Kayak yang berbicara itu menyampaikan informasi bla bla bla, terus yang pendengar itu juga harus kayak oh iya gitu ya, atau kalau kurang paham kan dia bisa bilang gimana gitu. Iya. Bagus banget sih jawabannya. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukan komunikasi kayak yang dijelaskan tadi. Iya. Kira-kira apa sih tantangannya, terutama bagi mahasiswa? Yang pertama yaitu percaya diri. Yang kedua perbedaan budaya. Karena perbedaan budaya itu mereka kalau komunikasi takut salah, takut menyinggung budaya lain seperti itu. Ada yang mau menanggapi nggak? Jika seseorang tidak percaya diri dalam menyampaikan pesan itu susah untuk menyampaikan ke lawan bicaranya gitu. Jadi susah dipahami. Misal kayak kita mau presentasi terus kita malu-malu kan Iya. itu jadi agak menghambat ya. Oh gitu. Ya juga sih, percaya diri itu emang penting banget dalam komunikasi. Selain kepercayaan diri, menurut kalian nih empati juga penting nggak sih dalam komunikasi? Menurutku sih penting banget ya. Kalau menurut kalian gimana? Penting sih. Yang penting banget pasti. Nah, kalau penting, gimana sih cara membangun empati dalam berkomunikasi menurut kamu? Tapi menurut aku sih yang paling utama itu kita harus mendengarkan tanpa harus menghakimi. Karena kalau kita memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara, maka kita sama aja memberikan kesempatan untuk diri kita berempati. Bagus banget. Oke, bagus. Selain itu kita harus terbuka. Kalau kita nggak terbuka, bagaimana kita bisa memahami mereka? Empati emang sepenting itu sih. Kalau kalian sendiri nih punya nggak pengalaman tentang empati dalam komunikasi yang bisa menyelesaikan konflik? Pernah sih. Dulu kan ada kayak tugas kelompok gitu, udah janjian jauh-jauh hari, terus tiba-tiba ada satu orang nih yang tiba-tiba batalin mepet kurang beberapa jam gitu. Ternyata dia ada info keluarganya dan yang meninggal. Kalau kita nggak pakai empati ya kasihan dia nggak sih? Iya sih. Apalagi kan dia masa-masa berduka. Iya. Itu juga orangnya harus terbuka juga kan. Kalau dia nggak terbuka kan kita nggak tahu. Iya, Kenapa malah kok jadinya tiba-tiba? konflik kan itu tadi. Iya, benar. benar. Kalau menurut aku sih, kalau misal dalam hal pertemanan, Iya, itu ada kayak salah satunya yang nggak bisa kayak langsung cerita gitu. Nah, Kurang bisa terbuka gitu ya. jadi kita sebagai kita tuh harus kayak menanyai dia. Nah, itu salah satu bentuk empati. Berarti ya. inisiatif gitu ya. Iya, benar. Wah, bagus sekali tuh jawabannya. Iya, benar. Last but not least, apa pesan kalian buat mahasiswa yang mungkin masih susah buat berkomunikasi? Dari mana dulu nih? Boleh Boleh banget deh, kalau silakan, urut mana ya? atau terserah Gimana? siapa yang mau duluan. Pesan untuk mahasiswa dengan cara berlatih terus. Jadi
dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berbicara seperti iya, itu. Oke, bagus. Selanjutnya Itu siapa? kalau dari aku sih ya pede aja, itu mirip sih, pede aja sih, buat jangan takut salah, latihan terus, pokoknya sering-sering upgrade diri lah. Iya benar. Kalau menurut aku sih, aku menambahi yang Mbak Farida tadi, kita berlatihnya bisa kayak di cermin atau kayak merekam diri sendiri supaya kita iya, bisa iya. dilatih gitu. Nah, itu juga Bisa salah satu evaluasi tipsnya diri ya, Iya. kurangnya. Menambahi dari rekan saya tadi, kalau menurut saya sih kita memulai untuk untuk belajar berkomunikasi itu seperti sama keluarga atau teman, itu juga salah satu untuk salah apa ya, satu untuk latihan latih diri kita untuk bisa mendalami tentang bagaimana sih berkomunikasi dengan baik itu. Oke, wah bagus banget ya ini narasumber kita hari Iya ini. benar-benar keren banget sih, tepuk tangan dulu dong. Oke, beri applause. Nah itu dia, bagus-bagus banget kan jawaban dari narasumber kita. Keren banget. Sayangnya kita udah ada di penghujung acara nih. Terima kasih kepada narasumber kita dan juga rekan saya Rahma yang telah bekerja sampai akhir. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif itu penting banget sih, bukan cuma buat mahasiswa tapi juga buat kehidupan sehari-hari, benar. Apalagi buat teman-teman introvert nih yang mungkin susah buat ngomong di depan umum ya kan. Buat penunjangnya, kita juga harus punya kepercayaan diri dan juga empati. Oke, betul sekali. Sekian podcast kita hari ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Ahmad Zaki selaku dosen pengampu. Terima kasih juga kepada penonton. Kalian bisa tinggalin jejak di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Until next time.